Saudara-saudari, jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberabit Vos. Harus semakin panas ya tanggapan saudara-saudara terpisah kita yang terpisah karena heresi Protestantisme menanggapi video-video saya, dan terutama ada beberapa paus Protestan itu yang mencoba memberikan versi pembacaan sejarah gereja mereka. Satu, dua, tiga. Dan mari kita pada kesempatan ini sebenarnya mari kita bahas bagaimana membaca sejarah gereja dengan kacamata, mungkin lebih tepatnya kacamata kuda Protestan. Saya sudah pernah membuat satu video ini, semacam ini juga, bagaimana membaca sejarah gereja dengan kacamata kuda Protestan, di mana apakah gereja itu apostolik atau apostat. Mungkin kali ini lebih jelas lagi kita tunjukkan poin-poin yang menunjukkan bagaimana kacamata kuda Protestan ini bekerja dalam membaca sejarah gereja. Nah, yang paling penting adalah inti dari membaca sejarah gereja dengan kacamata kuda Protestan ini adalah narasi kemurtadan besar, the great apostasy. Ya. Nah, saudara-saudara terpisah karena heresi Protestantisme ini dalam membaca sejarah gereja awal, itu terutama ada anggapan bahwa jika gereja yang mereka amati dalam dokumen-dokumen awal tidak menyerupai gereja Protestan mereka, maka itu pasti murtad dari iman kerasulan Kristus yang benar yang mereka baca dalam Alkitab. Nah, kitab suci ini berbicara dengan cukup umum sehingga mereka dapat memproyeksikan interpretasi Protestan mereka ke atas kitab suci. Tetapi citra gereja subapostolik yang kita kenal melalui catatan-catatan yang tertinggal menjadi jelas, bahkan dengan para bapak gereja yang paling awal tidak memungkinkan pembacaan seperti kacamata kuda Protestan. Gagasan tentang gereja murtad ini sudah lebih dari sekedar spekulasi kosong. Ini bukan spekulasi kosong saya. Gagasan ini membentuk inti dari salah satu kerangka interpretatif Protestan yang paling umum untuk memahami sejarah gereja. Apa yang disebut narasi kemurtadan besar atau the great apostasy ada di mana-mana dalam literatur Protestan. Muncul dalam beberapa bentuk, bahkan dalam tulisan-tulisan Luther dan Calvin yang mengidentifikasi kepausan dengan antikristus. Tetapi paling menonjol dalam pemikiran orang-orang Kristen dari gerakan restorasionis abad ke-19, Protestan terbaru, termasuk Gereja Kristus, Church of Christ, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Mormon, dan saksi-saksi Yehova, sekte yang berasal dari bagian gerakan yang sama dan mendasarkan doktrin mereka dengan klaim yang sama, klaim the great apostasy. Sebenarnya hal-hal yang paling mengganggu dalam tesis ini adalah bahwa saya sudah bahaskan tentang trilema Protestan yang tidak diganggu gugat oleh Protestan mereka. Rupanya mereka mengamini saja memang itu trilemanya. Mereka membiarkan irasionalisme mereka tetap begitu saja, tapi malah terus-menerus menabuk genderang pemberontakan mereka dengan berat hominem terhadap orang-orang dalam gereja Katolik yang berdosa. Ya, jadi sebenarnya inti dari Protestantisme itu adalah ad hominem. Bahkan ad hominem yang terbesar itu ad hominem Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi manusia itu. Ad hominem. Ya. Teori besar Protestan itu menurut saya adalah ad hominem, bukan ad rem, bukan ad rem. Jadi tesis ini kebal ya, seluruhnya kebal atau memang bebal ya terhadap fakta sejarah. Ya. Bahkan ketika disajikan dengan para bapak gereja yang paling awal, ya, katakanlah para penulis Didache, yaitu sekitar tahun 70-an, yang menyarankan pembaptisan dengan efusi atau penuangan sebagai alternatif yang valid untuk selam. Juga Clemens dari Roma yang juga hidup sekitar tahun 70-an yang berargumen tentang otoritas melalui suksesi apostolik, atau Ignatius dari Antioquia, dan rupanya ini yang paling dibenci oleh orang Protestan sekitar tahun 107, yang dengan jelas menyatakan keyakinannya pada
the real presence, kehadiran nyata Tuhan kita Yesus Kristus dalam Ekaristi, dan dengan tegas menempatkan otoritas lokal di tangan seorang uskup pastoral yang tunggal. Ya, para pendukung teori The Great Apostasy ini, kemurtadan besar ini, menolak tulisan-tulisan semacam itu dengan alasan bahwa karena doktrin-doktrin ini tidak sesuai dengan interpretasi Alkitab versi mereka sendiri, itu menunjukkan bahwa gereja telah jatuh dari kebenaran Alkitab. Padahal kriterianya adalah tafsiran pribadi mereka. Bahkan dalam masa hidup dan ingatan para rasul dan dalam era kepenulisan Perjanjian Baru, saat itu saja gereja sudah jatuh dari kebenaran Alkitab. Bayangkan betapa besar, betapa penghujatan orang-orang Protestan terhadap para rasul. Ketika disajikan dengan fakta yang terdokumentasi, bahkan dari sumber primer atau kesaksian saksi mata, bahkan dari kitab suci sendiri saja, mereka berpendapat bahwa gereja Katolik yang murtad mengubah dokumen dan memalsukan bukti sejarah untuk mendukung versi peristiwanya sendiri. Nonton belasan seri dari Paus de Kingadas. Ini penting ya. Tesis dasarnya ini, gereja Katolik yang sesat, murtad, mengubah dokumen dan memalsukan bukti sejarah untuk mendukung versi doktrin-doktrinnya sendiri. So, saudara, ketika para pendukung keyakinan ini menolak bahkan dengan hukum, evidensi, dan otoritas yang paling dasar, demi klaim yang didasarkan pada tidak lebih dari pernyataan diri sendiri yang tidak berdasar, hasilnya adalah invincibilitas irasional, ketak terkalahan yang rasional, pembangkangan, keras kepala yang irasional, yang berbatasan langsung dengan delusi Protestantisme. When proponents of a belief reject even the most basic laws of evidence and authority in favor of claims based in nothing more than unfounded self-assertion, and irrational invincibility results that borders on delusion. Jadi sebenarnya klaim-klaim ini tidak sesuai dengan logika. Ilogik, sudah saya bahas berkali-kali, tapi tidak ada tanggapan apa. Mereka lebih suka menyerang Paus. Jika gereja telah murtad dari kebenaran Alkitab begitu cepat dan selama berabad-abad bersekongkol untuk memalsukan bukti sejarah untuk mendukung doktrin-doktrin palsunya, mengapa gereja juga yang satu-satunya gereja saat itu tidak juga mengubah teks-teks Alkitab untuk mendukung doktrin tersebut? Kan gereja yang simpan itu manuskrip semua, kan tinggal ubah saja. Terus Protestan dapatnya kosong dong kalau begitu. Memang mengapa tidak menyiapkan ajaran, mengapa tidak sisipkan saja ajaran eksplisit tentang otoritas kepausan hierarkis, penghormatan Maria, penggunaan gambar dan patung dalam ibadah? Kan tinggal sisipkan saja toh. Kan kita yang stand itu Alkitab juga. Nah, jawaban dari para pendukung kacamata kuda ini tentu saja adalah bahwa Roh Kudus secara ajaib memelihara teks-teks Alkitab dari kesalahan. Bahkan ketika gereja merusak setiap dokumen lain dan menghapus dari sejarah ajaran-ajaran orang Kristen sejati. Tetapi, kalau memang ini benar, mengapa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan akan membimbing umatnya ke dalam segala kebenaran? Menurut Yohanes bab 16 ayat 13, tidak juga melestarikan, menjaga gerejanya? Pertanyaan bagi Protestan. Kenapa dia hanya mau jaga huruf-huruf mati, tapi tidak mau jaga gereja? Aneh kan? Tidak logis kan bagi kita orang Katolik? Kenapa Tuhan ini tidak menjaga hati dan pikiran umatnya, para gembala kawanannya, untuk memimpin mereka menuju pada kebenaran? Total depravity come to my mind. Para pendukung teori ini adalah lawan yang sama, yang sangat sering berpendapat bahwa gereja Katolik itu merusak teks kitab suci dalam manuskrip Alkitab awal seperti Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus. Ya. Mereka sebenarnya secara arbitrary, sedikit sewenang-wenang, suka-suka arbitrary menerima manuskrip Bizantium yang datang kemudian yang jauh lebih tercampur. Nah, dengan demikian memungkinkan bahwa gereja dapat merusak teks Alkitab, namun bahkan dalam manuskrip-manuskrip yang tanda petik korup ini, tampaknya memang tidak dijaga oleh Roh Kudus, ya kan?
Tampaknya tidak ada upaya yang disengaja oleh gereja saat itu untuk memalsukan atau menipu. Ya. Palsu kasih palsu lalu kasih tipu, seperti Injil Barnabas kan bisa dibuat satu Injil begitu. Lalu semua Protestan pasti akan terima saja. Para penentang ini memiliki beban pembuktian yang substansial untuk bahkan menuduh motif seperti itu, mengingat sifat yang dapat diamati dari varian tekstual. Itu contoh lain dari Grand Theory of the Grand Apostasy Theory. Nah, kita lihat sebenarnya beberapa poin penting, beberapa pokok-pokok dari atau tesis utama, klaim utama dari tesis kemurtadan besar ala kacamata Protestan ini ada beberapa, ada 10. Yang pertama, kekristenan Katolik adalah penemuan akhir, invensi terbaru. Biasanya pada abad keempat atau sesudah abad keempat. Hasil dari penggabungan kebenaran Kristen dan unsur-unsur filsafat dan ibadat pagan. Sebuah upaya oleh pemerintah Romawi untuk mengadopsi kekristenan dan membuatnya lebih enak bagi warga Romawi. Lebih nyaman. Kompromi dan pengenceran, watering down terhadap iman ini dengan mudah diterima oleh Roma dengan mengorbankan kebenaran. Setuju wahai Protestan? Pasti banyak yang setuju. Yang kedua, Kaisar Konstantinus adalah pelaku penting dari upaya ini. Seorang penyembah matahari pagan yang antusias dan taat yang memeluk kekristenan hanya sebagai taktik politik dan tidak pernah benar-benar masuk ke dalam iman. Dia menyatakan dirinya sebagai kepala gereja Roma dan menjalankan otoritas otokratis untuk mengubah doktrin kekristenan dan memperkenalkan unsur-unsur pagan. Protestan setuju, sekali lagi Protestan setuju. Yang ketiga, penyembahan patung-patung, baik ikon maupun patung, diperkenalkan sebagai pengganti penyembahan berhala kepada orang Romawi yang terbiasa memiliki patung dan ikon untuk disembah, patung dan gambar untuk disembah. Keberadaan patung-patung seperti itu bertentangan langsung dengan 10 perintah, dan gereja Katolik karenanya sudah menghapus perintah tentang patung-patung dan ukiran untuk menipu orang-orang Kristen. Setuju Protestan? Setuju. Yang ketiga, yang berikutnya keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga. 4. Gereja Katolik memindahkan ibadat Kristen ke hari Minggu dari hari Sabat Yahudi dan Sabtu untuk menyatukan penyembahan ini dengan penyembahan matahari, di mana Konstantinus adalah seorang penyembah pagan dewa matahari. Nah, orang-orang Kristen sejati hanya memelihara hari Sabat. Nah, rezim baru gereja melembagakan penganiayaan terhadap orang Kristen Yahudi yang membersihkan semua elemen Yahudi dari gereja Kristen. Setuju? Advent terutama setuju. Berikutnya lagi. Kelima, penyembahan perawan Maria ini diperkenalkan sebagai pengganti penyembahan dewi pagan, terutama untuk dewa ibu yang populer seperti Isis atau Cybele. Ya. Para pendukung gagasan ini menunjuk pada polemik Nabi Yeremia terhadap Ratu Surga. Misalnya Yeremia bab 7 ayat 18 sebagai bukti kemurtadan Katolik atau kepada dewa-dewa yang perawan abadi. Misalnya Athena, Artemis, Ratu Surgawi misalnya Hera, Juno, atau keibuan perawan yang muncul di situ, keibuan keperawanan yang dituntut. Ya. Setuju Protestan? Setuju lagi. Yang keenam, misa, pemahaman Katolik tentang perjamuan Tuhan, itu adalah ritual pagan yang dikemas ulang, adaptasi dari tata cara Kristus terhadap pengorbanan dan konsumsi hewan, dengan konotasi kanibalisme yang berbeda dan tidak Kristiani. Pengulangan misa adalah cermin dari kebutuhan untuk mengulangi pengorbanan dan merupakan penolakan terhadap kelengkapan karya Kristus di kayu salib. Nah, kalau yang ini saya tanya Calvinis, setuju? Wahai para Calvinis, tidak Calvinisme. Berikutnya lagi, yang ketujuh ya, 8, 9. Yang ke 6, 7. Indikasi tertinggi dari kemurtadan gereja adalah jabatan kepausan. Nah, ini yang sekarang sedang mati-matian diaudiensikan oleh Pope Deki, yang menyatukan unsur-unsur keuskupan Romawi dan imam besar dan menampilkan diri sebagai
pengganti Yesus di bumi sebagai kepala gereja dan Vicar of Christ, Vicaris Christus, dengan unsur-unsur kuasi ilahi seperti supremasi dan infalibilitas. Paus diidentikan dengan antikristus dan the son of perdition, anak dari kebinasaan. Ini berasal dari kutipan 2 Tesalonika bab 2 ayat 3. Setuju para penganut bidat Protestantisme? Pasti setuju. Yang berikutnya lagi adalah ketujuh, Gereja Katolik melakukan pembunuhan massal, pembantaian massal di Eropa, memusnahkan ribuan bahkan jutaan orang, sebanyak 50 juta, yang menyuarakan penentangan terhadap doktrin Katolik melalui cara-cara seperti perang salib dan inkuisisi. Ya, dan seolah-olah itu dilakukan terhadap orang, seolah-olah mereka yang dibantai itu adalah Protestan dan Proto-Protestan. Ketika gereja berusaha untuk memadamkan pemberontakan yang tak terhindarkan dari orang-orang Kristen sejati yang akan menyangkal kepalsuannya dan menemukan kembali iman Kristus. Setuju? Pasti banyak Protestan setuju. Like ya, share, like. Tetapi, yang ke-8, tetapi menurut klaim ini juga, selalu ada orang Kristen sejati yang ada sebagai minoritas bawah tanah yang dianiaya. Sekte-sekte di luar gereja Katolik yang diam-diam membaca Alkitab dan berpegang pada doktrin Alkitab yang benar, sementara itu dicari, ditindas, dan dibunuh oleh penjajah Romawi. Sekte-sekte ini telah difitnah oleh sejarah sebagai bidat. Dan gereja Katolik menekan ajaran sejati mereka dan melenyapkan tulisan-tulisan mereka, menghapus jejak kebenaran mereka dari sejarah. Sekali lagi, setuju yang Protestan di sini, angkat tangan. Oke. Dan yang terakhir, gereja Katolik melarang pembacaan Alkitab oleh orang awam dan menjaga kitab suci terkurung dalam bahasa yang tidak dapat dipahami dan jauh dari orang-orang selama berabad-abad. Ini pasti banyak yang setuju. Orang-orang Kristen dianiaya, ditangkap, bahkan dieksekusi hanya karena memiliki salinan Alkitab. Apalagi membaca atau mencoba menerjemahkan. Good job, Protestantisme. Banyak orang Protestan, bahkan mereka yang menyangkal klaim besar seperti bahwa gereja Katolik benar-benar murtad dari kebenaran Kristus, dengan mudah menerima banyak dari teori ini atau implikasinya. Dalam pembahasan berikutnya, jadi kita bisa melihat itu, bagaimana Protestan membaca sejarah gereja dengan kacamata kuda bidat Protestantisme mereka. Nah, kalau ada waktu kita akan bahas satu persatu bagaimana klaim-klaim mereka. Tapi ya, apakah sepenting itu untuk kita orang Katolik? Biarkanlah mereka berkuat-kuat dan kita menunggu dan tetap berdoa sampai Roh Kudus membuka hati mereka sehingga mereka kembali ke gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik yang terlihat dan dikepalai oleh Paus Fransiskus sekarang, bukan gereja Katolik halusinasi Protestantisme sendiri yang invisible dan entah ada di kepala Paus yang mana. Kita tidak tahu kan? Good job.